Sudah tahukah kita terdapat 5 kampung adat di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat? Priangan Timur menyimpan 5 warisan adat hidup yang tak tergantikan. Mereka bukan sekadar kampung, melainkan saksi peradaban spiritual, budaya, dan ketundukan leluhur. Inilah 5 kampung adat di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Inilah kampung adat kelima, Lembur Salawe. Berada di Dusun Tunggu Rahayu, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Lembur Salawe bukan sekadar permukiman adat spiritual. Berakar setelah Kerajaan Galuh runtuh abad ke-17, leluhur menetapkan batas 25 rumah sebagai wasiat kosmis. Kuncen Abah Latif Adiwijaya memimpin lewat musyawarah sesepuh, menjaga ritus, situs, dan nilai spiritual tanpa birokrasi formal masyarakat. Permukiman terdiri 25 rumah klaster mengelilingi situs suci. Struktur tetap selaras tradisi, orientasi, dan ruang nilai diwariskan. Tradisi misalin menjelang Ramadan dimulai kuramasan anak-anak, tawasulan musofahah, dan air 7 mata air disatukan sebagai pembersihan lahir batin. Larangan tidak menambah rumah diyakini sebagai kewajiban spiritual kolektif. Nilai adat menjadi jangkar sosial menghadapi modernisasi kritis lokal. Sampurasun. Inilah kampung adat keempat, Kampung Kuta. Berada di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Kampung Kuta berdiri sebagai kampung adat dilindungi hutan larangan sakral. Jejak pertamanya ditandai 4 rumah adat Galuh abad ke-15. Kuta berarti benteng, penjaga keseimbangan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Kepemimpinan dijalankan sesepuh Kuncen Juru Kunci Hutan Larangan. Ritus dan keputusan adat ditetapkan lewat musyawarah. Permukiman terdiri 111 rumah kayu beratap ijo. Semua tersusun berhadapan tanpa tembok sebagai pertahanan adat terhadap godaan bentuk. Saat mulut, warga mengarak hasil bumi menuju Sungai Cijolang. Ritus nyuguh diiringi gondang buhun, dok-dok, doa, dan prosesi penyatuan rasa syukur. Pantangan dilarang genteng, listrik, tembok, kamar mandi dalam. Semua dijaga kolektif demi keseimbangan nilai dan lingkungan. Sampurasun. Inilah kampung adat ketiga, Kampung Naga. Berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga dilindungi lereng dan tebing di sekitar Sungai Ciwulan. Nama Naga diyakini berasal dari Nagawir, merujuk posisi kampung sebagai benteng alami spiritual sejak abad ke-16. Dalam Singaparna dikenang sebagai leluhur utama. Versi lain menyebut keterkaitannya dengan Galunggung, Cirebon, atau pasukan Mataram. Struktur adat dipimpin Kuncen Ade Suherlin bersama Lebe, Punduh, dan Rorokan. Pemilihan berdasar keutamaan spiritual, bukan warisan. "109 rumah beratap ijuk mengelilingi masjid, Balai Patemon, Bumi Agung, dan Lumbung. Semua membentuk pola utara konsisten. Ritus hajat sasi digelar 6 kali setiap tahun. Pantangan listrik, genteng, dan hutan larangan dijaga lewat kesadaran kolektif adat. Sampurasun.
Inilah kampung adat kedua, Kampung Dukuh. Berada di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Kampung Dukuh merepresentasikan komunitas adat yang kukuh spiritual dan sosial. Nama Dukuh berasal dari tukuh, bahasa Sunda yang berarti kukuh, simbol kekuatan spiritual dan kebersamaan warga. Selain menghormati Syekh Abdul Jalil alias Mama Dukuh, pusarannya di Gunung Batu Cupak menjadi pusat spiritual komunitas. Pemangku adat Amaluluk memimpin bersama sesepuh. Musyawarah adat dan ritus adat dijalankan tanpa otoritas formal keagamaan. Permukiman terdiri 42 rumah panggung kayu dan ijuk. Terdapat balai rakyat, bumi alit, musala, serta madrasah alami. Ritus ngahaturan tuan, cebor 40, dan ziarah makam dilakukan. Larangan listrik dan hewan tertentu dijaga secara komunal. Sampurasun. Inilah kampung adat ke-1, Kampung Pulo. Berada di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Kampung Pulo berdiri di tengah situ Cangkuang, menghadap Candi Sakral. Nama pulo berarti pulau, menggambarkan posisi kampung yang mengitari situ dan berhadapan langsung dengan situs suci. Mbah Dalem Arif Muhammad mendirikan komunitas ini abad ke-17. Sinergi Islam dan tradisi mewarnai ritual serta pola hidup bersama komunitas. Kuncen Mbok Aini memimpin secara matrilineal. Pewarisan jabatan serta rumah mengikuti garis perempuan memperkuat identitas sosial spiritual komunitas. Permukiman mencakup 6 rumah beratap ijuk serta 1 mushola, tersusun membentuk formasi U menghadap pusat ibadah sepanjang keberadaan kampung. Ritus Haul 14 Mulut digelar rutin mencakup doa, ziarah makam, penyucian air situ, pantangan menjaga hewan berkaki 4, dan gong besar. Sampurasun. Pengetahuan lokal yang diwariskan ratusan tahun seringkali lebih presisi daripada logika modern. 5 kampung ini membuktikan bahwa adat bukan masa lalu, melainkan panduan bertahan yang relevan hidup dan layak diperhitungkan kini.